Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat trik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu serbaya, maka suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Sahabat Hermol, kita lihat ini. Ada Refli di Kementerian Pertahanan sedang berdiskusi. Ada apa ini? Wah, bikin gempar ini. Karena Refli adalah salah satu orang yang komit ya, selama ini kita tahu begitu, dan sudah memberikan statement yang tegas bahwa saya tidak akan menerima jabatan apapun yang akan diberikan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Kurang lebih begitulah ya redaksinya. Tapi mungkin ini bukan dalam rangka mau menerima jabatan ya, makanya dia hadir. Hadir, apakah Refli sedang merapat ke kekuasaan atau kekuasaan yang merapat ke oposisi? Karena Refli menjadi salah satu simbol oposisi hari ini. Tentu selain Said Didu, siapa lagi ya? Anies tampaknya tidak terlalu lekat oposisinya ya, meskipun beliau ada di luar pemerintahan, tapi yang sering gencar sampai hari ini. Kalau sahabat Hermol lihat di channelnya Refli, masih tetap tajam, masih tetap mengkritisi. Kemudian kabar ini tentu menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan di malam hari ini ya. Jadi mari kita simak satu persatu. Kabar saya ini kan sedikit ya, bahwa tadi kita membahas ini karena ini waktunya hampir bersamaan ini ya. Bocor struktur BPN, Badan Penerimaan Negara. Di situ ada Panglima TNI hingga Kapolri yang masuk ke Dewan Pengawas. Jadi ada badan otorita baru begitu ya, yang akan dibentuk, sudah disiapkan. Nanti ketuanya siapa, mungkin selevel menteri, dan nanti pengawasnya ada Panglima TNI dan Kapolri. Ini juga tak kalah menarik gitu. Ya, siapa yang ingin menyimak secara detail hal ini, sudah saya posting di channel Hermol TV tadi pagi, silakan Anda cek ya. Karena yang sekarang akan kita bahas adalah ya ini. Ada aduh sebentar ya, mohon maaf, kita sesuaikan dulu. Ada Refli Harun di Kemhan. Jadi ini kabarnya Syafri, mohon maaf, undang Wiranto hingga Refli Harun di Kemhan bahas DPN. Kalau yang tadi BPN, Badan Penerimaan Negara, kalau ini DPN. Apa itu DPN dan kenapa ada Refli Harun di situ? Kita simak. Menteri Pertahanan Menhan Syafri Samsudin. Tentu kita sangat tahu sekali bahwa beliau ini adalah orang dekatnya Prabowo Subianto. Dan Prabowo sudah sempat bilang bahwa saya ingin ketemu dengan tokoh-tokoh oposisi, Refli Harun, Rocky Gerung. Nah, disebut nih nama-nama ini. Apakah ini bagian dari rencana Pak Prabowo yang ingin bertemu dengan Refli Harun sehingga lewat Pak Syafri dulu? Kita cek ya. Menhan ini sebelumnya Pak Prabowo. Syafri Samsudin mengundang sejumlah pensiunan Jenderal TNI, Polri hingga akademisi di kantor Kementerian Pertahanan Kemhan Jumat kemarin ya. Beberapa yang hadir adalah Jenderal Purnawirawan Wiranto. Tentu tidak aneh karena beliau juga jelas mendukung Pak Prabowo ya. Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman juga tidak aneh karena beliau juga ada di beberapa lembaga negara ya. Laksamana Purnawirawan Siwi Sukma Aji dan Marsikal Purnawirawan Baida Bagus Putu. Hadir juga Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto dan Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri. Memang patut kita apresiasi gerakan-gerakan Pak Prabowo ini melibatkan para purnawirawan, tentu
dalam konteks sebagai orang-orang yang senior, yang tahu, yang lebih paham. Nah, yang aneh adalah, muncul juga para akademisi dan pakar yang hadir, antara lain Jimli Asidiki juga ya sebenarnya nggak aneh juga, karena beliau selalu kalau berkomentar tentang hal-hal situasi kekinian cukup netral lah. Tapi beda dengan Refli Harun. Refli Harun ini keras sekali nih, cadas, keren, cadas. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen Frega Ferdinand Wenas mengatakan Menhan Syafri menjelaskan soal tugas, fungsi, dan dari Dewan Pertahanan Nasional. Jadi DPN itu adalah Dewan Pertahanan Nasional. Ya memang kita membutuhkan pertahanan yang kuat ya. Nah itu disampaikan kepada para tokoh yang hadir. Syafri diketahui adalah Ketua Harian DPN. Ya ini penjelasannya ya. Meminta masukan juga dari para tokoh yang memang beragam, mewakili beberapa elemen masyarakat. Berarti termasuk salah satunya oposisi kalau begitu ya. Baik dari TNI Polri maupun akademisi, atau bisa jadi konteks Refli di sini bukan sebagai tokoh oposisi tapi sebagai akademisi. Kita tahu Profesor Refli Harun dari kalangan akademisi, statusnya masih pengajar, masih dosen. Maupun civil society, kata Frega. Frega mengatakan DPN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. 2002. Berarti umurnya sudah berapa puluh tahun itu ya? 23 tahun. Ada undang-undang ini tentang pertahanan negara, namun DPN baru terbentuk beberapa waktu belakangan. Barangkali karena Pak Prabowo yang jadi presiden, maka ini dihidupkan kembali. Ia menjelaskan DPN bukan untuk mengambil alih tugas sejumlah lembaga terkait lainnya, tapi adalah bagaimana untuk melakukan pengkajian, identifikasi sebenarnya, identifikasi masalah yang ada yang berkaitan dengan kedaulatan negara, di mana terkait dengan kedaulatan, keutuhan wilayah, kemudian juga keselamatan bangsa sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar. Itu keberadaan ini ya, DPN. Frega mengatakan DPN sebagai organisasi baru butuh meminta masukan dan penguatan dari para tokoh yang diundang pada hari ini, termasuk Refli Harun. Tadi dia sampaikan juga DPN ini kan tidak bersifat operasional dan juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan administratif seminar, sehingga dengan adanya masukan-masukan itu harapannya bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja DPN. Dahsyat, luar biasa. Di sini tidak terpantau penjelasan yang cukup detail tentang kenapa ada Refli Harun di situ. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, wah, jangan-jangan mau dikooptasi ini tokoh-tokoh oposisi. Bisa jadi tidak. Kalau bisa jadi tidak, bisa jadi iya ya. Jadi hari ini kita akan coba melihat bagaimana posisi keberadaan Refli Harun ini ya. Kalau kita lihat di foto ini ya, ada di kanan bawah ya. Nah, di kanan bawah ini ada Refli Harun, kemudian kita lihat di sini ada Pak Wiranto, di sini Pak Syafri dan yang lain-lain. Maka mari kita coba simak keberadaan Refli Harun ini ya. Bahwa ketika kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara yang tadi kita singgung sedikit dengan struktur militeristik sedang menimbulkan tanda tanya publik, tiba-tiba muncul berita yang menimbulkan pertanyaan lanjutan. Refli Harun, oposisi sejati, diundang resmi ke Kementerian Pertahanan. Kita yang biasanya mengandalkan Refli sebagai suara lawannya kekuasaan, sontak bertanya-tanya, apakah ini sinyal bahwa pemerintahan sekarang benar-benar terbuka terhadap kritik? Atau jangan-jangan ini strategi menertibkan oposisi mulai dari meja diskusi? Tapi tunggu dulu, mari kita pelan-pelan bedah, karena ini bukan sekedar pameran nama besar, ini soal kiblat baru tata kelola negara, teknokratif tapi berseragam. Ada panglima di pajak, oposisi di Kemhan, negara sedang konsolidasi total? Ya, boleh jadi ya. Keterlibatan Panglima, Kapolri, Jaksa Agung dalam Dewan Pengawas BPN memang menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Kok lembaga fiskal diawasi oleh aparat pertahanan? Tapi selang beberapa hari kemudian, kita lihat
di Menhan Syafri Samsudin justru mengundang tokoh-tokoh dari semua kubu, dari mantan panglima sampai oposan kelas berat, Refli Harun. Dan bukan untuk basa-basi, tapi membahas pembentukan Dewan Pertahanan Nasional, institusi strategis yang baru aktif meski undang-undangnya sudah 22 tahun nganggur.